Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saatnya terdidik dengan didikan Al-Quran, terpelajar dengan hadis dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki akhlakul karimah yang juga dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerima tugas yang suci, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setiap saat selama kita hidup di alam dunia, dari mulai kita melek sampai kita tidur dan melek lagi, tugas kita selalu ta'muruna bil ma'ruf, ngajak diri kita, ngajak istri kita, ngajak anak keturunan kita, ngajak masyarakat kita, ngajak umat kita ini untuk sama-sama menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita mengajak dalam hal kebaikan, maka tugas yang kedua yang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, wa tanhauna 'anil munkar, maka kita semuanya melarang diri kita, melarang istri kita, melarang anak keturunan kita, melarang tetangga kita, melarang masyarakat kita, dan melarang umat kita untuk melaksanakan yang namanya larangan-larangan Allah. Larangan Allah salah satu di antaranya yang sekarang merusak-rusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu judi online, saudara. Oleh karenanya kita larang diri kita, kita larang istri dan anak kita larang, bahkan kita rusak-rusak hal yang demikian ini karena tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya dari atas mimbar yang mulia ini,
khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, selama kita hidup di alam dunia ini, kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di alam dunia ini, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki serta kemuliaan dari Allah sesuai dengan apa yang Allah telah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya tidak semua manusia yang akan aku berikan kemuliaan yang hakiki dari aku, kecuali manusia yang selama aku hidupkan di alam dunia ini setiap saat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama yang kita anut ini adalah agama yang mengajarkan kita dan membawa kita menjadi orang yang nantinya bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh, dan lebih-lebih lagi bahagia di alam akhirat. Karena dengan agama ini ajarannya yang pertama adalah ketauhidan yang benar. Yang kedua amaliyahnya benar. Adalah muamalahnya juga benar. Oleh karenanya agama yang sudah benar ini bisa hilang dari kita, bisa hilang dari diri istri kita, hilang dari masyarakat kita, hilang dari yang namanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan 3 kelompok golongan organisasi yang justru itulah yang membuat agama jadi sirna. Golongan yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hadis tersebut, Al-Fakir pernah membaca di dalam kitab yang bernama Kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi yang dikarang oleh Ahmad Al-Hashimi, halaman ketiga hadis yang keempat, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afatud satu. Di perusak agama tadi yang membuat manusia bahagia tersebut, maka 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang pinter tapi kepinterannya kebelinger, saudara. Kita lihat beberapa pekan sekarang ini, Masya Allah, luar biasa saudara. Saya sedih juga ketika saya masih anak-anak. Dulu saya diajarkan maulid Nabi, ada sebuah syair itu disebutkan, Masya Allah, yang namanya panggilan habaib. Dari masih saya kecil saudara, sudah diajarkan oleh keluarga saya, guru-guru saya. Apa tuh? Habib Ali. Habib Ali datang saudara, ingin menyampaikan tausiah. Di saat maulid Nabi kita sudah diajarkan protokol mengatakan mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habib Ali. Sampai ada syairnya, Habib Ali turun dari mobil sedan untuk ikut muludan saudara. Sekarang anak baru besar saudara sudah mengungkit-ungkit yang namanya nasab saudara. Inilah yang kata Rasulullah, faqihun fajirun, yaitu ulama yang salah sudah. Belum selesai yang semacam itu, ada lagi seorang yang dikatakan mengerti ilmu agama saudara, bisa bicara dengan semut,
bisa bicara dengan malaikat saudara, yang apabila anggotanya nanti masuk ke neraka, maka dia yang akan memberikan syafaat. Naudzubillah summa naudzubillah. Tidak sampai di situ saudara, ada lagi yang mengatakan bahwa umrah lebih baik kita ke Vatikan daripada ke Mekah atau ke Madinah saudara. Ini fakihun, Pak. Luar biasa saudara. Makanya kelompok-kelompok semacam ini hati-hati kita. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamun, yaitu pemimpin-pemimpin yang menjadi perusak di muka bumi ini. Kemarin kita orang Jakarta ikut melihat, menyaksikan yang namanya debat pilkada kedua saudara. Apa yang bisa kita lihat? Sampai mengucapkan istighfar 3 kali, minta ampun, minta maaf kepada masyarakat karena salah berbicara saudara. Oleh karenanya berhati-hati kita di dalam mencari pemimpin-pemimpin, karena yang sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan saudara. Oleh karenanya ini kita ngeri saudara. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, ketika kita ingin mencari pemimpin, mintalah sama Allah agar supaya Allah tunjukkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mensejahterakan kehidupan manusia di alam dunia. Yang terakhir kata Rasulullah, yang membuat agama jadi rusak adalah wa mujtahidun jahilun, orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu saudara. Kenapa? Karena tidak mau duduk di majelis taklim saudara, tidak mau ngaji saudara, yang pada akhirnya dia ibadah, namun ibadah yang dia lakukannya ini tanpa dasar ilmunya, sehingga ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini banyak saudara, orang mengajak kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, namun tidak mengerti ilmu sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita tidak seperti 3 golongan tersebut, justru sebaliknya kita menjadi golongan yang senantiasa meningkatkan agama di permukaan bumi ini, yang pada akhirnya Allah redho kepada kita. Dengan keredaan Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة